Oke, tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, langsung saja. Aku mau kalian jelasin manajemen memori. Sebelumnya, kenalin dulu. Aku Muhammad Iqbal Fikri Fanur Rahman dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Teknik Informatika, dari kelas TIE 2023 dengan NIM 2305 1204171. Dan ini adalah mata kuliah sistem operasi manajemen memori. Langsung saja, sebelumnya kita harus kenal dulu sama memori. Jadi memori itu adalah pusat kegiatan sebuah komputer, karena sebelum proses itu dijalankan, itu harus melalui memori dulu, dan tugas utamanya adalah sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Diharapkan dapat melayani banyak proses dan sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari program. Jadi manajemen memori. Nah, dia melacak memakan memori, siapa dan berapa besarnya, memilih program mana yang akan di-load ke memori, dan dealokasikan memori fisik untuk program atau proses-proses dan menggunakan address space. Jadi manajemen memori itu gunanya ya biar dia memorinya lebih efisien dalam pengerjaannya, dan kayak tadi tuh bisa mengerjakan proses yang banyak. Oke. Nextnya itu adalah tugas sistem operasi di manajemen memori adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik dan dapat menjalankan banyak proses dalam suatu waktu. Biar apa? Tujuannya biar efisien lagi. Next, konsep binding. Oke, jadi sebelum dieksekusi, program itu berada di dalam disk. Dan di saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Nah, address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dan dipindahkan ke alamat memori. Alamat address pada search program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan mengikat bind atau alamat simbolik ke alamat relokasi. Jadi intinya adalah dia tuh alamat simboliknya bakalan mengikat ke alamat relokasinya. Oke, jadi bagaimana sistem operasi mendapatkan program di memori? Jadi pertama itu adalah kompilasi dan linking, menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut, dan proses relokasinya atau proses mapping program lokasi memori. Pertama, kalau itu program berada di memori, maka program semua alamat logik dan dalam program harus dikonversikan dalam alamat fisik. Kalau di statis, relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Nah, kalau misalnya itu dinamis, relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Oke, jadi overlay. Overlay itu adalah instruksi dan data yang perlu pada suatu waktu yang disimpan di memori. Jadi overlay ini diperlukan kalau ukuran prosesnya lebih besar daripada memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, dan OS memberitahu jika hanya terdapat input atau output yang melebihi biasanya. Oke, next, swapping. Jadi swapping itu adalah namanya swap, menukar. Jadi itu dulu proses, meskipun proses berada di dalam memori untuk dieksekusi, tapi bisa terjadi swapping. Sementara keluar masuk ke backing store dan kemudian membawa kembali memori ke eksekusi selanjutnya. Penukaran dapat menjadi pada lingkungan multi-programming. Ingat ya, multi-programming dengan menggunakan CPU, Robin, atau priority. Jadi kalau waktunya habis, dia mempunyai priority lebih besar, maka itu digantikan atau di swap out. Oke. Jadi pada umumnya sebuah proses yang di swap out akan menukar kembali ke ruangan memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran membutuhkan sebuah backing storage, dan bila CPU scheduler memutuskan untuk mengakses proses, OS memanggil dispatcher. Dispatcher ini berfungsi atau memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori, dan jika tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di dalam memori dan swap in proses yang tersebut yang dipanggil. Oke, langsung saja ke klasifikasi memori. Berdasarkan swappingnya itu adalah dua, non-swapping dan swapping. Jadi kalau swapping tadi, itu non-swapping, berdasarkan swappingnya, ada swapping yang tadi extend ke disk, baru bisa diganti lagi, dan
non-swapping, dia terbatas di memori utama. Jadi dia nggak ada extend ke disk atau nggak ada panjang tangan ke disknya. Yang kedua adalah berdasarkan alokasi memori. Ada yang namanya continue dan continue. Kalau continue itu berturut, dia tuh simple cepat tapi dia tuh boros jeleknya. Dan kalau non continue dia tuh lompat-lompat, kompleks dan efisien. Tapi ya itu tadi minusnya, kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, manajemen memori tanpa swapping. Kalau tadi kan swapping itu adalah di multi programming. Kalau ini di mono programming. Jadi dia adalah satu proses pada satu saat. Jadi dia nggak multi. Jadi dia mono, artinya satu proses dalam satu saat. Dan proses tersebut menggunakan seluruh memori. Pemakaian memuatkan program keseluruhan memori dari disk. Dan program mengambilkan dari seluruh mesin memori dihasilkan secara berurut. Contohnya ada di embedded system pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, dan pengendalian kemudi. Oh, sudah. Oke. Mungkin dari 10 saat ini, saya harap bisa menjelaskan sedikit dari memori. Sebenarnya ini masih ada lagi tentang strateginya, gimana pengaplikasiannya, mungkin bisa dibahas lain waktu. Aku Iqbal, kurang lebihnya mohon maaf, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.